warahmatullahi wabarakatuh Ananda semua. Bagaimana kabar Ananda? Semoga keadaan Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pelajaran, untuk ketua mohon pimpinan doanya. Selesai. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran Ananda semua. Bagi nama yang tersebut mohon bersuara ya. Afra Shisha Fitri, Aisyah Fadila, Felina Ardini, Liza Merlina, Sarwita Berasa, Sherly, Putri Zofia Larasati Porong Ginting, Resti Pradayani, Yolanda. Baik, Ananda semua hadir pada hari ini. Baik, materi kita pada hari ini itu tentang pemanasan global atau global warming. Ibu akan menjelaskan tentang pemanasan global atau global warming ini untuk Ananda semua. Mohon diperhatikan, Ibu sedang menjelaskan. Nah, pemanasan global warming ini materinya yang pertama yaitu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dari pemanasan global. Yang kedua, penyebab dari pemanasan global. Yang ketiga, proses pemanasan global. Yang keempat, proses efek rumah kaca. Yang kelima, kesepakatan internasional. Yang keenam, dampak dari pemanasan global. Baik, kita masuk pada submateri yang pertama, yaitu pengertian dari pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global ini juga sering disebut dengan global warming, yang dimana pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming itu adalah peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas rumah kaca. Itu yang disebut dengan pemanasan global. Lanjut, kita masuk pada penyebab pemanasan global, yang dimana ada pembakaran hutan, populasi kendaraan yang terus meningkat. Yang keempat, ada pemborosan pembangkit listrik. Yang keempat, ada asap pabrik yang berlebihan. Nah, Ibu akan menjelaskan kenapa penyebab pemanasan global itu ada pembakaran hutan dan populasi kendaraan, pemborosan listrik, dan populasi dari pabrik. Yang pertama yaitu tentang pembakaran hutan. Pembakaran hutan itu akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi yang akan menyerap gas karbon dioksida dan akan menghasilkan oksigen. Jika semakin banyak adanya pembakaran hutan, penebangan liar, pengundulan hutan, maka jumlah karbon dioksidanya ini akan semakin banyak. Karbon yang terkumpul di atmosfer yang akan menyebabkan pemanasan global itu penyebab pemanasan global yang disebabkan oleh pembakaran hutan. Yang kedua, ada populasi kendaraan yang terus meningkat. Pada populasi kendaraan yang terus meningkat ini, kendaraan yang ada di seluruh Indonesia sangat memberikan pengaruh besar dalam pemanasan global, karena kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak seperti mobil, motor, dan kendaraan lainnya, hasil dari pembuangannya akan menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Nah, gas karbon dioksida ini yang berpengaruh sekali dalam pemanasan global, karena karbon dioksida merupakan gas yang menangkap cahaya panas sehingga tidak bisa disalurkan lagi ke luar angkasa. Pengaruhnya memberikan dampak tidak baik bagi kesehatan karena banyaknya populasi di lingkungan yang penduduknya mayoritas tinggal di pinggir jalan raya. Itu penyebab pemanasan global yang disebabkan oleh populasi kendaraan yang terus meningkat. Yang ketiga yaitu pemborosan pemakaian listrik. Penyebabnya
boros menggunakan listrik ini juga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global karena adanya penguapan pada listrik. Jika listrik terlalu sering digunakan, seharusnya pemakaian listrik ini digunakan secara efisiensi sesuai dengan keperluan sehingga tidak menyebabkan pemanasan global. Walaupun tidak terlalu berpengaruh, namun bisa menambah gas karbon dioksida sehingga cepat terjadinya pemanasan global. Tak heran di sepanjang jalan pernah kita lihat ada kampanye di TV atau di jalanan yang menghimbau untuk hemat listrik. Karena walaupun sedikit pengaruhnya, jika semakin banyak justru akan merusak lingkungan sekitar dan merugikan diri sendiri, membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar. Itulah penyebab dari pemborosan arus listrik yang disebabkan oleh adanya gas karbon dioksida. Lanjut, kita masuk pada yang keempat, penyebabnya asap pabrik yang berlebihan. Di Indonesia ini memang lebih banyak industri pabrik dibandingkan industri bisnis usaha yang dijalani masing-masing oleh manusia. Semakin banyaknya industri pabrik yang berkembang akan menyebabkan kerugian asap yang dihasilkan dari pabrik industri tersebut, sehingga akan menyebabkan populasi udara yang akan membuat lingkungan tercemar, sehingga akan semakin banyak terjadinya pemanasan global pada bumi. Itulah penyebab dari pemanasan global. Baik, selanjutnya kita masuk pada proses terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini bisa menyebabkan pemanasan global. Bisa Anda perhatikan gambar yang sudah tertera pada layar monitor Anda. Efek rumah kaca ini disebabkan oleh segala sumber energi yang terdapat di bumi itu berasal dari matahari, yang melalui atmosfer yang diserap oleh bumi dan menghangatkannya oleh atmosfer. Kemudian ketika energi ini tiba di permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Lalu permukaan bumi ini akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Sebagian dari panas ini berwujud radiasi inframerah, gelombang panjang ke angkasa luar, makanya warnanya oranye. Namun sebagian panas itu tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain ada uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan oleh bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahun bumi terus meningkat. Itu disebabkan oleh efek rumah kaca. Lanjut, kita masuk pada materi kesepakatan internasional untuk mengurangi gejala pemanasan global. Yang pertama ada Protokol Kyoto, yang kedua ada IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change. Yang ketiga Protokol Montreal. Yang keempat Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate atau APPSCDC. Itu kesepakatan
internasional untuk mengurangi gejala pemanasan global. Nah, kita masuk pertama yaitu Protokol Kyoto. Protokol Kyoto ini adalah sebuah persetujuan sah di mana negara-negara perindustrian akan mengurangi emisi gas rumah kaca mereka secara kolektif sebesar 5,2% dibandingkan dengan tahun 1990. Itu kesepakatan dari Protokol Kyoto. Lanjut, IPCC yaitu Intergovernmental Panel on Climate Change, yaitu menekankan bahwa manusia adalah penyebab utama meningkatkan gas rumah kaca di lapisan udara. Lanjut, masuk ketiga yaitu Protokol Montreal. Protokol Montreal ini adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon, berkurangnya lapisan ozon. Itu kesepakatan dari Protokol Montreal. Yang keempat, ada kesepakatan ASEAN Pacific Partnership on Clean Development and Sleeped atau EPPCDC, yaitu Menteri Luar Negeri, Lingkungan dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerja sama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi GRK, yaitu efek rumah kaca, yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya. Itu adalah kesepakatan internasional untuk mengurangi gejala pemanasan global. Lanjut, kita masuk materi selanjutnya, yaitu gejala pemanasan global. Gejala pemanasan global ini yang pertama ada kebakaran hutan besar-besaran, yang kedua ada situs purbakala cepat rusak, yang ketiga ada ketinggian gunung berkurang, yang keempat ada habitat makhluk hidup pindah ke dataran lebih tinggi, yang kelima ada pelelehan besar-besaran. Itu gejala-gejala dari pemanasan global. Lanjut, kita masuk pada dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global ini yang pertama, mencairnya gletser akan menciptakan banyak masalah bagi manusia dan hewan yang hidup di bumi. Yang kedua, terjadinya perubahan iklim. Yang ketiga, meningkat dan meluasnya kekeringan. Yang keempat, meluasnya penyakit. Yang kelima, meningkatnya frekuensi badai. Yang keenam, naiknya permukaan laut. Yang ketujuh, pemanasan global dapat mempengaruhi pertanian. Yang terakhir yaitu gelombang panas. Itulah dampak dari pemanasan global. Maka dari itu untuk Ananda harus bisa mengurangi dari dampak-dampak, harus bisa mengurangi penyebab dari pemanasan global ini, seperti yang Ibu jelaskan tadi, pemborosan, pemakaian listrik, dan pembakaran hutan secara liar. Baik Ananda semua, itulah materi tentang pemanasan global atau global warming. Untuk itu dari Ananda, apakah ada yang ingin bertanya tentang pemanasan global warming ini? Kalau ada, mohon bersuara ya, dan mohon tunjuk tangan. Baik, bentuknya Anda sudah paham semua tentang materi pemanasan global ini, karena tidak ada yang ingin bertanya. Untuk itu, tugas Ananda minggu depan seperti biasa, Ananda baca LKS tentang dampak pemanasan global. Terus Ananda buat tugas tentang dampak pemanasan global dari LKS itu. Ananda
jawab pertanyaan dari soal dari LKS itu dan minggu besok dikumpulkan kepada Ibu. Baik, sudah berakhirlah pelajaran kita pada hari ini tentang pemanasan global. Kalau ada Ananda ingin bertanya tentang pemanasan global, bisa Ananda temui Ibu di kantor atau melalui PA. Untuk itu Ibu tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.